Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program renungan pagi dan doa pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat itu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dikuatkan, dihibur, ditegur melalui firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka, dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Amsal 3:9-10. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, adalah dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang jaminan kelimpahan. Saudara, berbicara tentang kelimpahan, setiap orang memimpikan kelimpahan, setiap orang merindu kelimpahan dalam hidup. Saya dan saudara rindu supaya kita mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kita berjuang. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini? Karena kita rindu mengalami kelimpahan. Dan tahukah saudara bahwa Allah rindu menjamin kehidupan kita untuk kita mengalami kelimpahan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara, bagaimana mengalami kelimpahan daripada Tuhan, bagaimana supaya hidup kita berkelimpahan, dan kelimpahan itu berasal dari Tuhan, daripada Tuhan. Nah saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, dan kemudian akan coba menjelaskan secara ekspositori, secara sistematik, supaya saudara benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Amsal pasal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, firman Allah ini menegaskan di ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Wow, itu jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita saudara, bahwa Dia ingin mencurahkan kelimpahan bagi kita. Lumbung-lumbung diisi sampai penuh.
Apakah saudara rindu mengalami itu? Dengar, Allah juga rindu saudara mengalaminya. Dan Dia memberi jaminan itu kepada kita, bahwa Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Makna kelimpahan yang sejati adalah saudara, bahkan dikatakan dan bencana pemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Meluap dengan air buah anggur itu menggambarkan bahwa berkat itu begitu berlimpah. Nah saudara, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang Tuhan mau kita lakukan, kita alami di dalam hidup kita, di mana kita mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Dan poin yang sangat penting di sini saudara, bahwa kelimpahan itu berasal dari Tuhan. Nah, secara pribadi dalam kehidupan saya berindu kelimpahan yang saya alami berasal dari Tuhan. Banyak orang yang berkelimpahan dalam kehidupannya, tetapi kelimpahan itu bukan berasal dari Tuhan. Kelimpahan itu berasal dari kecurangan. Kelimpahan itu berasal dari korupsi. Kelimpahan itu berasal dari penipuan terhadap orang lain. Kita dengar belakangan ini, saudara, bahwa banyak orang yang disebut sebagai grasisit, artinya orang yang kaya raya, tetapi ternyata itu hasil tipuan, hasil penderitaan orang lain dan sebagainya. Nah saudara, kelimpahan yang demikian pada akhirnya tidak akan mendatangkan sukacita, tidak akan benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita. Seberapa banyak orang yang berkelimpahan karena korupsi dan akhirnya berakhir di jeruji penjara, keluarganya hancur, masa depannya hancur. Saudara, kelimpahan yang pasti di sini adalah kelimpahan daripada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbung kita. Dia yang akan mencurahkan berkat kelimpahan itu kepada setiap kita. Dan kalau kelimpahan itu berasal dari Tuhan, maka kelimpahan itu akan begitu nikmat. Saudara, kita bisa menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Bahkan di masa tua kita akan bisa tenang, damai dan tentram ketika kelimpahan yang kita raih itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau kelimpahan yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ada banyak orang yang menyumbang kepada orang melalui hasil kecurangan dan sebagainya, dan kemudian akhirnya dituntut juga dari orang yang kepadanya diberi. Ada satu orang pada waktu lalu, saudara, yang dia mendapatkan sumbangan dari seorang yang sangat kaya raya. Masih ingat saudara, muda orang kaya ini, sehingga dia suka sekali untuk membagi-bagikan uang. Dan satu kali sumbangan 1 miliar, bayangkan saudara, 1 miliar disumbangkan kepada orang lain. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang orang yang disumbangkan itu tidak benar-benar membutuhkan. Saudara, kalau dibandingkan dengan orang miskin, dibandingkan dengan yatim piatu dan sebagainya, nah kemudian disumbanglah 1 miliar dan kemudian akhirnya sangat viral dan didengar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri sana, saudara. Nah saudara, tetapi ternyata pada akhirnya orang yang menyumbang tadi hari ini sedang berurusan dengan kepolisian, sedang berurusan dengan hukum, dan menurut hukum saudara, dan saya dengar sudah mulai disinggung bahwa kemana uang itu lari akan orang yang menerimanya juga akan berurusan dengan polisi. Wah, artinya apa saudara? Orang yang menerima tadi bukan menjadi berkat, malah menjadi bikin orang itu pusing, bikin orang itu marah, berurusan juga dengan hukum. Kenapa saudara? Karena berkat yang disalurkan tadi itu bukan
berkat yang diperoleh dari Tuhan, tetapi diperoleh melalui tipuan, sehingga orang lain malah jadi tersandera, orang lain malah menjadi pusing dibuat ketika itu diberkatkan kepada orang lain. Nah saudara, tetapi kalau kita memperoleh berkat itu daripada Tuhan, maka ada damai, ketentraman, ada ketenangan ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Cara mulai kelimpahan Tuhan. Nah saudara, jaminan berkat Tuhan, Dia menjamin bahwa Dia akan mengisi lumbung-lumbung kita sampai penuh, bahkan sampai berkelimpahan. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana cara kita meraih berkat Tuhan? Di sini dikatakan bagaimana supaya kita berkelimpahan. Ayat 9 firman Tuhan berkata di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lompat ke ayat 10, maka lumbung-lumbung akan diisi sampai penuh, berlimpah-limpah. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya Allah mengisi lumbung-lumbung kita sampai berkelimpahan adalah supaya Allah mencurahkan kelimpahan dalam hidup kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah mari muliakan Tuhan dengan hartamu. Hari ini berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup saudara, berkat yang ada pada saudara hari ini, apakah itu kecil, seberapa kecil pun itu saudara, mari kita jadikan berkat yang kita terima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya saudara, kalau dijadikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sebenarnya ada dua hal. Pertama, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya begini saudara, ada yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya saudara, kita diberkati, kita diberi 1 juta misalnya, contoh. Itu bicara tentang berkat materi. Lalu kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita memberi sekian banyak untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya, ya itu memuliakan Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Yang tinggal ini pun harus dijamin bahwa itu memuliakan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita menggunakannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan malah melanggar firman Tuhan. Kita gunakan itu untuk memuaskan bahwa nafsu kita menggunakan itu untuk sesuatu yang salah. Maka kalau kita lakukan itu berarti kita tidak bisa dipercaya berkat yang kecil ini, dan kita tidak akan dipercaya berkat yang lebih besar. Kenapa saudara? Karena yang dipercayakan ini tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, malah menyakiti hati Tuhan. Nah itu yang sering banyak terjadi saudara. Banyak orang yang tidak mengalami berkat Tuhan yang besar karena ketika Tuhan percaya, berkat kecil sudah tidak bisa dipercaya. Saudara, ada begitu banyak contoh saya mengalami dalam setiap kehidupan. Ada begitu banyak contoh. Ada orang yang pada awalnya hidupnya susah, hidupnya menderita, lalu kemudian dia minta doa supaya diberkati, supaya pekerjaannya diberkati, lalu kemudian diberkati Tuhan. Dulu waktu dia susah untuk persembahkan ibadah pun susah, hidupnya benar, mereka setia, mereka akur di tengah keluarga, damai. Tetapi ketika malah mereka diberkati, usahanya diberkati, lalu kemudian sudah mulai berurusan dengan banyak uang. Ya awal-awal mereka akhirnya mempersiapkan memperluas dengan mereka, lalu kemudian mereka beli rumah, mereka beli tanah, ya itu masih baik. Tetapi pada akhirnya menyedihkan sekali
Akhirnya saudara, uang yang diterima dari berkat Tuhan tadi akhirnya digunakan untuk bersinar. Itu yang sangat mendukakan hati Tuhan. Itu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Artinya saudara, begitu banyak orang di dunia ini yang ketika mulai diberkati dengan perkara kecil, mulai tidak bisa dipercaya, malah menggunakan berkat Tuhan itu untuk sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya melihat banyak terjadi saudara, dan kepada orang-orang yang keluarga dan orang yang saya ceritakan tadi akhirnya begitu menyedihkan, hancur. Dan kehancuran yang terjadi bisnisnya hancur, sehancur-hancurnya sampai berhenti total. Dan kemudian saudara, keluarganya juga hancur. Kenapa itu terjadi saudara? Karena tidak menjadikan berkat yang diterima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini saudara, saya ingin saudara mengoreksi diri. Lihat semua berkat-berkat yang saudara terima. Lihat harta saudara. Sudahkah saudara menggunakan harta saudara untuk memuliakan nama Tuhan? Sudahkah saudara menggunakan berkat-berkat yang Tuhan beri jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau saudara, jangan-jangan masih ada saat ini berkat yang Tuhan beri ini tersalur kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pastikan hal ini saudara, bahwa berkat yang saudara terima itu semuanya itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkat yang memuliakan nama Tuhan itu juga berbicara bagaimana kita memperolehnya. Itu yang tadi saya sudah singgung saudara. Begitu banyak orang berkelimpahan, tetapi mereka meraih kelimpahan itu dengan cara yang salah. Dan orang yang demikian, mereka tidak akan tenang dalam hidup untuk menikmati apa yang dia peroleh, bahkan akan berakhir dengan kehancuran. Artinya apa saudara? Bahwa supaya kita semakin diberkati, kita harus memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima. Bagaimana supaya berkat yang kita terima itu bisa menjadi berkat? Yang paling utama sebenarnya adalah sumbernya atau cara memperolehnya. Berkat yang kita terima, berkat yang kita peroleh itu harus diperoleh dengan cara yang benar, supaya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita tidak peroleh dengan cara yang benar, itu mendukakan hati Tuhan, tidak bisa akan memuliakan nama Tuhan. Nah itu sebabnya sekali lagi alangkah bodohnya saudara dan lucu kalau ada orang yang kemudian korupsi, lalu kemudian dari hasil korupsi gagah-gagah untuk membantu orang miskin, membantu rumah ibadah. Wah itu sangat memalukan saudara. Mencoba untuk berbuat baik dari perbuatan jahat, mencoba menyalurkan untuk kebaikan dari sumber kejahatan. Itu memalukan saudara. Hari ini pastikan berkat-berkat yang saudara terima berasal dari Tuhan, dari sumber yang benar. Jangan sampai berkat-berkat yang saudara terima itu berasal dari dosa, berasal dari hal yang salah. Itu tidak akan bisa menjadi berkat, tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Pastikan kalau hari ini ada pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan dan saudara tahu itu salah, itu bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan saudara. Pastikan hari ini apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian bisa meraih hasil yang benar yang berasal dari berkat Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa saya ada di bagian atau di bidang yang sulit untuk hidup benar. Di semua bidang saudara harus tampil beda. Saya juga mengalami saudara dalam banyak hal. Sering
seringkali ada situasi untuk tidak melakukan apa-apa yang benar. Tetapi dalam situasi itu kita harus tampil beda. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang datang menelpon seorang hamba Tuhan ketika dia mendapat nomor dari renungan-renungan ini, renungan-renungan saudara. Lalu kemudian dia menelpon seorang hamba Tuhan dan kemudian terakhir dia meminta doa. Dia berkata, "Pak Pendeta, doakan saya supaya dalam bidang pekerjaan yang saya geluti saat ini saya tetap bisa mempertahankan hidup benar." Dia berkata bahwa untuk mempertahankan benar selama ini seringkali ada ancaman, seringkali ada teror untuk saya mempertahankan kebenaran. Ya, kadang ada harga yang harus kita bayar untuk mempertahankan apa yang benar. Saudara, ada harga yang harus dibayar. Tetapi saudara, sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, mari tetap berpegang teguh bahwa berkat-berkat yang kita terima harus bersumber dari sumber yang benar, dan biarlah sumber itu Tuhan yang mengerjakan. Artinya Tuhan yang memberkati kita melalui bisnis yang benar yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita dari pekerjaan yang benar yang sedang kita kerjakan. Jadi harus memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan juga ayat 9 itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Saudara, ada aturan firman Tuhan bahwa hasil pertama dari penghasilan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya ada aturan-aturan persembahan dari berkat yang Tuhan, dari berkat Tuhan yang kita terima, dan kita harus melakukan sesuai dengan aturan itu. Berkat yang kita terima itu kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan aturan Tuhan, dan kemudian dengan demikian maka firman Tuhan berkata di ayat 10, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Saudaraku, ada aturan firman Tuhan bahwa ketika kita berusaha, hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ada ucapan syukur, persembahan syukur bagi Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan, yang paling penting adalah ada persepuluhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, itu aturan-aturan firman Tuhan yang harus kita kerjakan atas berkat-berkat yang kita terima. Mungkin kita berkata, wah sayang sekali ada persembahan-persepuluhan yang harus diberi. Apa ucapan syukur, ada hasil pertama yang harus diberi. Ya, bukankah itu semuanya berasal dari Tuhan? Dan kalau semuanya berasal dari Tuhan, dan kemudian dia berjanji bahwa dia akan memenuhi lumbung-lumbung saudara sampai berlimpah-limpah, kenapa kita harus sayang? Artinya mari kita beri, mari kita mempersembahkan berkat-berkat yang kita terima. Kita beri persembahan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang Tuhan beri, sesuai dengan aturan yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.